Kenapa kita harus menjaga pandangan? Karena mata adalah sumber fitnah. Sumber fitnah. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita perlu jaga mata? Karena ada hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, kenapa yang keempat ini? Karena orang kalau jagain matanya, dia akan dikaruniai kenikmatan iman, kemanisan iman. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, "Nawar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Man tarakaha makhafatan minni abdaltu imanan yajid halawatuhu fi qalbi qala Allah." Del hadisul qudsi. Melihat adalah sahmun masmum, anak panah beracun yang dibidikan sama iblis. Laki-laki ngelihat perempuan, perempuan ngelihat laki-laki. Ya, ini adalah anak panah beracun yang dibidikan oleh iblis. Jadi kalau dedek yang tadi saya sampaikan masuk ke Indomaret, kemudian ngeliatin ada laki-laki, gitu ya. Nah itu tuh pertama kali ngeliat itu seperti lagi dikasihin anak panah beracunnya iblis, gitu kan? Kena lah kita, terpedaya lah kita. Cakepnya, matanya indahnya, pandangannya teduh, hidungnya kayak alif, bibirnya kayak mim. Ini laki-laki Nabi Muhammad. Alisnya kayak nun. Itu Nabi Muhammad ya. Teman-teman sekalian, ini nih bukan karena wah saya sedang mensyukuri nikmatnya mata. Gak ada. Itu namanya mengingkari nikmatnya mata. Saudaraku sekalian, itu adalah kamu sedang terkena anak panah beracunnya iblis, anak panah beracunnya setan. Yang kemudian begitu kena tuh, kalau kita kena, namanya orang kayak kena anak panah beracun kan, langsung kayak lemes gitu kan. Demikian pula dengan perempuan ataupun laki-laki yang terkena anak panah beracun ini, langsung kayak gini. Lihat lagi ah. Iya. Itu kalau di iklan gitu ya, apa tuh namanya, kesan pertama begitu menggoda gitu, akhirnya kemudian kepengen lihat lagi. Nah itu kalau kita ngelihat lagi kemudian, itu dia, kita udah terkena jerat anak panahnya setan tadi. Apalagi kalau kemudian kita samperin, pura-puranya jatuhin barang. Aduh, nih adik-adik nih, hati-hati, jangan kena anak panahnya setan. Karena si yang perempuan kena anaknya setan, anaknya setan, anak panahnya setan. Si yang laki-laki juga kayak begitu. Ya Allah, ya Allah. Dari sanalah fitnah bermula. Dari sana fitnah bermula. Nabi Muhammad ngasih arahan. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, Allah berfirman, "Man tarakaha makhafatan minni." Siapa yang meninggalkan melihat yang haram tadi ini dengan menundukkan pandangannya, makhafatan minni, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Gitu kan? Buru-buru nyari rak yang kosong, ngumpet di rak, buru-buru dia cepetan ke kasir, gitu ya. Pas di kasir ngelihat tukang kasir ganteng, ya. Saudaraku sekalian, cepetan dia keluar dari tempat tersebut, nundukin pandangan, gitu ya. Mantarakaha makhafatan minni, ya Allah jaga saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan. Kemudian dia keluar gitu. Mantarakaha makhafatan minni, siapa yang meninggalkannya karena takut padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena takut padaku, bukan karena biar dianggap solehah. Ada juga tuh, begitu ngelihat, astagfirullah, ganteng banget, aduh, itu sih bukan karena makhafatan minni tadi ini ya. Apalagi kalau yang dilihat Ustaz ganteng, udah tahu Ustaznya ganteng, kalau hadir pengajian dandannya setengah jam, kemudian mau bilang saya emang enggak menundukkan pandangan saya depan Ustaz. Nah terus maksudnya apa itu? Pakai baju yang mana ya? Yang merah udahan kemarin, yang pink juga udah, takut Ustaznya inget lah. Yang kuning aja. Ya ampun teman-teman saya sekalian, itu tadi fitnah ini ya. Maka hindari
ustazah, enaknya ustazah. Hadirnya tempat ustazah aja aman, iya nggak? Taunya kita aman apa enggak? Coba lihat rasa hatimu ketika keluar dari majelis. Kalau yang diinget-inget ucapan ustadznya atau ucapan ustazahnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang diinget-inget rupanya, wajahnya, indah tatapnya, nah itu udah berbahaya. Itu fitnah namanya teman-teman saudaraku sekalian. Itu fitnah namanya. Makanya mau udah lebih aman deh, jauh lebih aman. Kalaupun memang kamu mau hadir tempatnya ustadz atau mau di tempatnya Habib gitu ya, maksudnya yang laki-laki gitu ya, duduknya 30 meter jauhnya, nggak kelihatan gitu kan, nggak tahu gitu ustadznya lagi ngapain gitu, dari jauh-jauhan aja. Pandangan, kalau nggak di baliknya tembok, baliknya tiang, kayak gitu, jauh lebih aman. Kita yang lebih tahu bagaimana cara mengamankan hati kita ini. Saudaraku sekalian, hati kita nggak terjaga, jangan dikira saya mah aman, hati saya terjaga. Kan banyak yang ngerasa kayak begitu, nggak ada ceritanya. Emang hatimu hatinya siapa? Sayyidina Umar aja nggak merasa aman, Sayyidina Utsman nggak merasa aman, para ulama kita nggak merasa aman, Robiah Al-Adawiyah nggak merasa aman. Sudah seperti seindah hati Robiah Adawiyah kang kau sampai merasa aman? Oh tenang, saya mau ustazah, biar kata ngelihat ustadz gantengnya kayak gimana, hati saya tenang aja ustazah, nggak ada apa-apa di hati saya, hati saya terjaga. Waduh, nggak percaya saya. Saya bukan nggak percaya kepadamu, saya nggak percaya sama setan. Kan setannya udah bilang, anak panah beracun, jangan kira saya profesional, kata setan. Profesional, pengalaman kerja ribuan tahun, teman-teman. Mau kita tandingin kayak gimana? Kita baru hidup berapa puluh tahun? Kita baru ngaji berapa bulan? Mau nyaingin setan dengan kinerja sudah dari sejak zamannya Nabi Adam. Nabi Adam bisa dia perdaya, apatah lagi kita Halimah Idrus. Nggak percaya saya, nggak percaya. Bukan nggak percaya sama diri saya, insya Allah dengan pandangan Allah gitu ya Allah jaga. Akan tetapi saya nggak percaya sama setan yang kemudian mengelabui kita. Saya bukan nggak percaya kepada teman-teman yang ada di sini, saya percaya. Akan tetapi saya nggak percaya sama setannya yang selalu membisik-bisikan hatimu. Dan saya juga nggak percaya, terus terang aja, bahwa kita semua bisa menghindar dari godaan setan. Nggak ada. Jika bahkan kepada Nabi Muhammad Allah mengajarkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, pemelihara manusia, pemilik manusia, dari kejahatan setan yang selalu membisik-bisiki dalam hati manusia. Jika Nabi Muhammad disampaikan seperti itu, bagaimana pula dengan kita? Makanya emang mesti minta perlindungan terus-terusan sama Allah. Tundukkan pandanganmu, jaga matamu, agar kita semuanya dijadikan orang-orang yang selalu berada dalam jalan yang benar.